Kita akan menerima sambutan dari Ibu Dr. Anda Haja Ibu Yoyo Sosiawati MPD atau yang mewakilinya. Yang keempat, kita akan menerima sambutan dari Bapak Muhammad Irfan SEMM. Yang kelima, kita akan menerima penerapan materi dari Ibu Irma Himayatul MC. Yang keenam, kita akan ada sesi tanya jawab. Yang ketujuh, akan ada promo Universitas Mercu Buana. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Sekali lagi dong, sekali lagi. Baru. Selanjutnya sambutan dari Ibu Dr. Anda Haja Ibu Yoyo Sosiawati MPD selaku Kepala SMK Budi Mulya atau yang mewakilinya. Kepada Ibu Dr. Anda Haja Ibu Yoyo Sosiawati MPD atau yang mewakilinya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Yang terhormat Bapak Irfan dari Universitas Mercu Buana, kepada yang terhormat Ibu narasumber, kepada yang terhormat Ibu Guru, Bu Kiki tadi ada di sini, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan siang hari ini Bapak mewakili Ibu Kepala, tadi sudah Bapak sampaikan, beliau katanya Pak Hikmat aja coba untuk mewakili beliau. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian,
tujuan dari diadakannya webinar ini, yang pertama adalah untuk memberikan pencerahan tentunya kepada kita semua yang ada di sini tentang setelah kalian lulus SMK ini peluang-peluangnya itu kemana saja gitu ya. Kenapa ini ingin dibahas? Karena tentunya kalian sekarang sudah kelas 12 nih, harus sudah punya yang namanya misi, visinya gitu ya. Sudah punya impian setelah nanti lulus dari SMK Budi Mulia. Mau kemana nih gitu ya. Jadi harus sudah punya impian atau visi ke sana. Nah tentunya untuk mencapai ke sana kita perlu nih yang namanya masukan-masukan. Intinya seperti itu ya. Mau kemana nih kita nih? Mau kerja, mau kuliah, atau mau yang lainnya? Atau mau wirausaha atau yang lain? Tentunya, nah ini butuh yang namanya tips gitu ya. Atau juga butuh yang namanya masukan. Nah pada hari ini berbahagia sekali dari Universitas Mercu Buana mau membantu kita untuk memberikan salah satu pakarnya mungkin ya dari Fakultas Psikologi untuk sama-sama berbagi kepada kita, sama-sama di sini berbagi bagaimana nih nantinya kalau kita lulus dari SMK Budi Mulia. Bahwa berharap dari pertemuan kali ini bisa diambil banyak hal yang nantinya bisa menjadi bekal kalian. Tentunya ini mudah-mudahan bisa diterapkan nanti ketika sudah saatnya kalian lulus dari SMK Budi Mulia. Mungkin itu saja dari Bapak, tidak berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih kepada Universitas Mercu Buana, kepada anak sekalian yang pada hari ini ikut acara webinar ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari pertemuan kita ini. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Hikmat Sobari MM atas sambutannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Irfan SEMM untuk memberikan sambutannya. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Waalaikumsalam Bapak. Merdeka. Allahu Akbar. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Pak Hikmat atas waktunya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Ibu Kepala Sekolah ya Pak Hikmat ya. Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hikmat. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana yang kita tahu kan Mercu Buana sama Budi Mulia, baik SMA dan SMK-nya itu sudah kayak tetangga yang sudah seringlah bekerja sama sampai sejauh ini. Harapannya juga ke depannya bisa terus bersama-sama Pak Hikmat untuk kami Mercu support segala bentuk kegiatan yang ada di Budi Mulia. Tentu kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya benefitnya buat siswa dan buat kami juga Mercu Buana. Karena memang Mercu Buana bisa sampai sejauh ini bukan karena siapa-siapa juga, pasti karena peran sekolah-sekolah rekanan, peran dari adik-adik yang ada di Budi Mulia sehingga kami bisa ada di posisi sekarang. Nah, kalau berbicara tentang tema hari ini, bentar saya agak lupa temanya. Tema hari ini itu mau kemana setelah lulus SMK. Nah, seperti yang Pak Hikmat bilang tadi, adik-adik di sini lumayan banyak, kayak pesertanya ada 86 orang Pak Hikmat. 86 dikumpulkan dalam bentuk daring kayak gini memang agak sedikit repot ya Pak ya. Ya tapi harapannya adik-adik di sini dapat menyimak karena memang kan kebetulan materi-materi yang biasa disampaikan Ibu Irma itu sangat relevan Pak sebenarnya dengan apa yang dihadapi sama anak-anak
khususnya siswa dan siswa SMA, SMK pada saat ini. Jadi diperhatikan, mungkin bisa santai nggak apa-apa, tapi mungkin bisalah disimak apa yang nanti akan diberikan oleh narasumbernya. Jadi harapannya kan memang mau kemana lu SMA, jadi adik-adik bisa memilih sebenarnya jurusan yang tepat yang memang adik-adik merasa bahwa memang minat kalian di situ gitu. Jadi jangan salah memilih jurusan, apalagi memilih yang sebenarnya bukan minat kalian, jadi gitu. Nanti sebenarnya banyak hal yang nanti bisa dijabarkan sama narasumber kita Ibu Irma, karena beliau memang dari psikologi, nanti bisa adik-adik bisa tanya jawab. Nanti kita ada ini juga ya, ada tanya jawab, terus ada gimmick-gimmick ya nanti ada gimmick. Nah nanti juga di akhir itu ada sesi promosi dari tim marketing Universitas Mercu Buana. Jadi saya sedikit menginformasikan, sampai sekarang tuh kami masih buka sampai gelombang keempat ya, sudah gelombang keempat. Nah itu kurang lebihnya itu waktunya itu sampai di 31 Agustus, tapi memang biasanya kami ada toleransi lah, ada mundur-mundur. Memang minggu pertama September masih oke lah, kami masih terima, karena memang kami tahu memang harapan kami sih yang jadi target adik-adik kan di sini pasti kan bicaranya pasti negeri ya Pak Hikmat ya. Nah jadi harapan kami pun kami bisa jadi pilihan kedua setelah negeri gitu. Jadi ketika negeri enggak, kami masih memilih swastanya ya. Harapan kami memang bisa memilih salah satunya Mercu Buana gitu. Nah di kami sendiri jurusan-jurusannya juga ada adik-adik saya rasa sudah tahu semua. Ada manajemen ekonomi, fakultas ekonomi, ada FDSK, fakultas teknik, ada Vkom ya, Vkom, ada komunikasi, apalagi ada 6 kalau saya nggak salah itu 6. Nah nanti kurang lebihnya akan dibahas sama sesi sorenya sama Kak Yogi, nanti ada Yogi sama Mas Adnan kalau saya nggak salah. Nah jadi saya juga nggak panjang lebar Pak, karena nanti adik-adik bosan lagi dengar saya ngomong kan. Iya. Terima kasih Pak Hikmat atas waktunya. Sukses buat adik-adik semua yang di sini. Silakan menyimak nanti pemaparan dari narasumber. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan saja terkait itu materi yang hari ini pun, atau terkait dengan jurusan-jurusan yang ada di Mercu Buana nantinya. Misalnya adik-adik ada minat ke Mercu, nanti coba ditanyakan saja dengan kakak-kakak nanti yang pada sesi promosinya. Nanti itu akan coba dijelaskan sama tim dari marketing. Ya, itu saja mungkin dari saya Pak Hikmat. Terima kasih sekali lagi Pak sudah dilibatkan dalam acara-acara Budi Mulia. Harapannya ke depan kita terus masih bisa bekerja sama, masih bisa bertemu silaturahmi dalam keadaan yang seperti sekarang ya Pak Hikmat. Agak susah ketemunya ini dengan kondisi seperti ini. Tapi alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya. Itu aja mungkin dari saya Pak Hikmat. Terima kasih buat adik-adik. Selamat melanjutkan sesi webinarnya ya Pak Hikmat ya. Ya, itu aja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unpam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Irfan SEMM atas sambutannya. Tolong bersaksi. Memasuki acara inti akan saya serahkan kepada Saudari Lewanita Anggun Nugroho selaku moderator webinar siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Sebelum penyajian materi, saya akan bacakan profil dari Ibu Irma Himayatul Aliyah MC selaku narasumber webinar siang ini. Beliau merupakan dosen dan K-Lab Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, peneliti topik-topik job kompetensif, Associate Facilitator di Corporate Innovation Asia, Associate Assessor dan Trainer di beberapa konsultan SDM, mahasiswi program Doktor Ilmu Psikologi tahun 2018 hingga sekarang, founder tasminatbakat.co.id.
industri expert teman curhat Andi, dan member of Tempat Chinese Guild. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, narasumber kami beri waktu untuk penyampaian materi selama 45 menit. Kedua, selama narasumber menyampaikan materi tidak ada interupsi. Ketiga, setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Selanjutnya, kepada yang terhormat Ibu Irma Himayatul alias MC, saya persilahkan. Baik. Sepertinya ada di Ibu Irmanya masih belum masuk. Jadi mungkin acaranya agak sedikit diputar dulu oleh pemasaran di Mercu Buana. Silahkan Mas Yogi untuk masuk dahulu. Mas Yogi. Mas Yogi. Ya, tunggu ya. Jadi masih ada keperluan untuk Bu Irmanya. Mungkin nanti akan diputar dulu acaranya. Acara apa? Pengenalan Mercu Buana dahulu. Baru nanti setelah itu kita akan dengarkan paparan dari Ibu Irmanya. Untuk Mas Yogi, saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai banget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebentar. Aku ingin memberikan PowerPoint PPT yang sudah kami buat dari Mercu Buana, teman-teman.
Oke, sorry teman-teman nunggu beberapa menit tadi. Ya, sekali lagi kita terima kasih kepada Pak Hikmat dan juga guru dari SMK Budi Mulia yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini, dan teman-teman pastinya dari SMK Budi Mulia. Mungkin di sini ada beberapa jurusan ya dari SMK Budi Mulia. Boleh tahu nggak teman-teman yang di sini dari jurusan apa aja? Ada yang broadcasting di sini ada? Ada Kak. Oh ada. Arsitektur. Arsitektur ada. Enggak Kak, nggak ada arsitek. Kalau mau tanya harus nyalain kamera. Oh, nggak ada. Wah, oke. Akuntansi ada dong di situ ya. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman sini yang teman-teman mungkin sebagian besar sudah tahu bahwasanya Universitas Mercu Buana kita saat ini sudah ada di 3 cabang. Nah, untuk 3 cabang di sini otomatis dari pusat Universitas Mercu Buana pusat yang itu ada di Meruya, dan selanjutnya Universitas Mercu Buana yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, dan juga selanjutnya Universitas Mercu Buana ada di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Itu teman-teman. Oke, rata-rata di sini rumahnya di daerah mana kalau boleh tahu? Ciledug? Jakarta Barat ada di sini? Oh, Ciledug. Ciledug. Tebet. Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pulau Jambi. Krengseng. Pulau Jambi. Krengseng. Krengseng. Oke, rata-rata deket ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini dia. Jadi, jadi Mercu Buana di sini mungkin teman-teman sedikit harus tahu nih. Mercu Buana saat ini sudah berdiri lebih dari 30 tahun teman-teman. Nah, kita berdiri itu Mercu Buana didirikan oleh Probo Sutejo. Ada yang kenal mungkin? Oke, jadi Bapak Probo Sutejo ini mendirikan Mercu Buana itu tahun 1981 teman-teman. Ada yang lahir di sini? Belum ya? Belum. Sukma. Bapak saya belum lahir. Bagas. Oh, bagus. Oke, jadi kita di sini udah berdiri lebih dari 30 tahun teman-teman dari Yayasan Menara Bakti, dan namanya bukan Mercu Buana di awal. Namanya Akademi Wira Swasta Dewantara. Nah, itu namanya Mercu Buana saat itu. Nah, saat ini sekarang udah berubah namanya jadi Universitas Mercu Buana. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini dia teman-teman, ada yang udah pernah masuk ke dalam Mercu Buananya? Ada yang sudah pernah? Tapi pas pucal curangin kalah. Bohong. Pucal curangin kalah. Pucal curangin kalah. Di antara Pucal juara di situ. Oh ya, gedung di antara gedung B dan juga gedung D di sini ada AMWB. Nah, teman-teman nanti kalau masuk di Universitas Mercu Buana nantinya di tahun 2021 ya, teman-teman ya. Amin. Oke, ya lanjut, dan ini ada prestasi-prestasi yang Mercu Buana dapatkan selama berdirinya Mercu Buana hingga saat ini. Memang di sini aku melampirkan itu hanya peringkat universitas saja nih teman-teman kebetulan. Nah, ada Ristek Dikti, ada 4ICU dan juga Webometrics. Dan ini Mercu Buana kampus di Indonesia itu ada terdiri dari 4.445 perguruan tinggi teman-teman. Nah, ini dia perguruan tinggi Mercu Buana saat ini, PTN dan juga PTS. Mercu Buana di Webometrics kita peringkat ke-27 itu ada PTN juga ya teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut lagi itu peringkat dari Mercu Buana. Nah, untuk selanjutnya itu kita ada di Oke. Ya, teman-teman kan lulusannya otomatis nanti itu masuk di 2021. Kalau untuk biaya sendiri itu kita
kita nggak jauh berbeda nantinya teman-teman. Kalau untuk biayanya sendiri otomatis kemungkinan besar itu sama dengan tahun yang akan datang ataupun tahun ini seperti itu. Jadi misalkan kalau untuk Fakultas Desain itu di Mercu Buana kan kalau kita buka di Mercu Buana itu gelombang ke-1 mulai dari bulan Oktober sampai Desember teman-teman. Nah itu berarti dari Oktober, November, Desember itu 3 bulan kita buka dan itu masih di gelombang pertama. Nah, nanti gelombang kedua itu masuk di bulan Januari sampai Maret nanti gelombang kedua. Gelombang ketiga masuk otomatis April, Mei, Juni. Nah, lanjut gelombang ketiga itu Juli, Agustus. Nah, itu gelombang keempat dan terakhir itu biasanya kalau PTS kan nggak hanya Mercu Buana sih, kayaknya PTS yang lain pun semakin ke sini gelombang ataupun semakin akhir itu otomatis semakin mahal nantinya teman-teman. Seperti itu. Nah, Mercu Buana pun yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya biasanya kita PTS itu di awal nih ngadain tes beasiswanya. Nah, di sini teman-teman ada nggak sih yang dari SMK terus pengen lanjut untuk apa namanya kuliah atau teman-teman lulusan dari SMK langsung kerja ada di sini? Ada, Pak. Oh, ada kerja. Ada, Kak. Ada, Pak. Banyak. Mungkin memang di sini teman-teman ada yang orientasinya langsung kerja ataupun langsung kuliah, bahkan ada juga mungkin di sini langsung nikah ada di sini. Ada yang langsung nikah nggak ada ya? Dandi, Pak, Dandi. Dandi, no. Dandi tuh katanya. Langsung kawin. Oke. Kok gua sih? Oke, jadi teman-teman di sini mungkin yang tadi aku pertanyakan teman-teman di sini ada yang langsung kuliah, ada yang langsung kerja nggak sih, atau ada yang langsung nikah. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Irma. Tadi sempet sih Ibu Irma nelpon aku nih tadi sempat kelihatannya di situ ya. Beliau nanti lagi mempersiapkan untuk apa namanya presentasi nanti teman-teman. So nggak jadi masalah. Nah, lanjut tadi teman-teman kalau di Universitas Mercu Buana sendiri ditambah lagi ada beasiswa itu di bulan Oktober biasanya. Nah, di bulan Oktober kita nantinya otomatis ada beberapa jurusan yang teman-teman mungkin minati seperti itu. Mungkin dari broadcasting, nanti di sini mungkin ada beberapa ya yang ngambil broadcasting. Nah, bisa ngambil di saat beasiswa sendiri, teman-teman bisa ngambil jurusan broadcasting juga seperti itu. Dan mungkin akuntansi, mungkin bisa lanjut lagi kalau pengen kuliah di akuntansi ataupun manajemen. Memang sih, kalau di Mercu Buana sampai saat ini favoritnya itu ada di 2 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu ada akuntansi dan juga ada manajemen. Nah, itu semuanya S1. Ada juga D3. Kalau teman-teman ingin masuk ke D3 pun bisa. Kalau D3 mungkin teman-teman yang udah tahu ya, paling maksimal banget kuliahnya itu 3 tahun. Kalau untuk D3. Kalau S1 4 tahun paling maksimal banget. Jangan sampai lewat dari 4 tahun ya kalau memang nantinya kuliah teman-teman. Nah, itu. Lanjut, yang kedua favorit di Mercu Buana itu ada yang namanya Fikom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Mungkin di sini ada yang pengen banget nantinya kalau lulus kuliah nanti mau kerja di pertelevisian ataupun di perusahaan pun bisa, tapi mayoritas rata-rata itu yang masuk di Mercu Buana yang jurusannya untuk apa namanya Fikom, Fakultas Ilmu Komunikasi, lulusannya mereka biasanya ke pertelevisian. Seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman semua itu tadi untuk Vkom ada jurusannya, ada PR, Public Relation, ada Markom, Marketing Communication, dan juga ada Digicom, Digital Communication, sama PR ya tadi. Nah, PR untuk Public Relation, seperti itu. Dan akreditasi, lagi-lagi Mercu Buana alhamdulillah sampai saat ini kita terakreditasi A oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, seperti itu. Nah, 2 favorit fakultas itu bisa teman-teman apa namanya tanyakan nanti, misalkan setelah aku selesai presentasi untuk broadcasting itu belajar kayak gimana sih Kak, terusnya PR tuh seperti apa, itu kita lebih ke sharing aja, nggak jadi masalah. Nah, selanjutnya ada teknik juga. Teknik ada beberapa yang kita alhamdulillah sudah terakreditasi A, kayak teknik mesin, teknik sipil, terusnya ada teknik elektro. Nah, kalau untuk teknik arsitek dan juga industri, kita masih B. Rata-rata di Mercu Buana, alhamdulillahnya lagi, kita tidak ada yang terakreditasi C, teman-teman. Minimal kita sudah dapat akreditasi B, seperti itu. Dan selanjutnya kita pun ada jurusan ataupun program studi psikologi.
yang suka baca pikiran seseorang, nah bisa masuk psikologi nih. Nah lanjut, ada fakultas ilmu komputer. Nah yang suka programmer, mau jadi hacker di sini ada teman-teman? Nah yang mau jadi hacker pun bisa tuh, dimasuk di ilmu komputer. Ada, kalau ilmu komputer mungkin di sini ada beberapa yang mempertanyakan, Kak, kalau yang dari akuntansi misalkan ataupun selebihnya itu bisa nggak sih Kak untuk masuk di ilmu komputer? Itu bisa teman-teman. Kayak misalkan dari IPS ada beberapa yang masuk di ilmu komputer. Nah itu biasanya kan kita ada dua jurusan untuk di ilmu komputer, itu ada sistem informasi dan juga ada informatika. Nah kalau untuk yang dari misalkan Kak, saya sebenarnya minat nih tapi saya dari akuntansi, nah ataupun dari administrasi perkantoran, nah teman-teman bisa milih di sistem informasi, itu bisa seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau memang basically di programmer ternyata awal SMK-nya masuk di akuntansi ataupun manajemen, nah itu bisa masuk di sistem informasi seperti itu. Terus lanjut teknik arsitektur. Nah rata-rata nih teman-teman juga mikirnya, wah ini kayaknya gue jago banget nih gambar, tapi gue bisa masuk nggak sih di teknik seperti itu misalkan. Nah teman-teman di Mercu Buana itu ternyata bisa kalau teman-teman ingin masuk di teknik arsitektur. Nah itu bisa dari akuntansi, lagi-lagi terusnya dari administrasi perkantoran dan juga lain-lain. Jadi teknik arsitektur pun teman-teman kalau memang di luar dari misalkan ada beberapa yang dari IPA misalkan, nah misalkan dari IPS pun bisa masuk di teknik arsitektur, itu khusus untuk yang SMA ya. Kalau SMK pun bisa ternyata masuk di teknik arsitektur. Kalau teman-teman non teknik ya, itu bisa ngambil teknik arsitektur seperti itu. Kebetulan banget nih Ibu Irma selaku pembicara sudah hadir di tengah-tengah kita nih teman-teman. Halo Ibu Irma. Halo, selamat siang. Ya, salam. Oke, untuk panitia, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Irma. Gimana untuk panitia? Ya, lanjutkan dulu ya. Oke. Tadinya dibukain dulu ya. Oke, siap kalau gitu. Ya, baik teman-teman, lanjut sedikit penjelasanku untuk presentasinya. Jadi di situ kita ada beberapa jurusan tadi yang aku bilang, ada fakultas teknik, itu tadi teman-teman jangan khawatir, mungkin ada beberapa yang ingin masuk di teknik arsitektur karena mungkin jago gambar, seperti itu nggak menutup kemungkinan teman-teman yang di luar non teknik bisa juga masuk di fakultas teknik khususnya di arsitektur, seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk FDSK. Nah, FDSK ini lebih ke otomatis di jurusannya ada desain interior dan juga ada DKV, desain komunikasi visual, dan juga ada desain produk. Nah, yang suka gambar-gambar ataupun kartun animasi, nah bisa masuk di desain komunikasi visual. Nah, itu lebih ke sana. Nah, kalau untuk desain interior lebih ke tata ruang teman-teman. Mungkin teman-teman tertarik dengan wow, sekarang ini perumahan kayak di Kabupaten Tangerang tuh ada ya Citra Maja tuh, mungkin teman-teman pernah dengar. Nah itu ada desain-desain minimalis. Nah teman-teman bisa masuk di desain interior. Nah itu masuk banget tuh nantinya kalau teman-teman suka yang namanya gambar, desain interior ataupun interior dalam rumah seperti itu bisa masuk di situ. Salah satunya ya. Nah desain produk sekarang ini mungkin teman-teman pernah dengar packaging. Nah, packaging di satu produk, nah bisa ke situ. Dan juga sekarang ada tambahan desain produk lebih ke fashion juga masuk ya, fashion ya. Ke fashion, teman-teman yang suka gambar fashion, bikin baju ataupun kulit dompet ya, dari kulit mungkin tas, itu bisa di fakultas desain produk seperti itu. Itu mungkin beberapa fakultas jurusan yang ada di Mercu Buana yang tadi aku ingatkan lagi ke teman-teman. Kalau memang ada informasi terkait beasiswa, saran kakak nih di sini dari Mercu Buana perwakilan, ikut aja dulu teman-teman, karena kita di sini rata-rata tes beasiswa Mercu Buana itu dilihat dari nilai, bukan dari raport. Misalkan Kak, raport rata-rata saya ternyata dari semester 1 sampai semester berapa? 3
3 atau 2 misalkan, itu standar Kak biasa. Bisa nggak sih dapetin BSI di Merci Buana sampai full 4 tahun? Bisa aja teman-teman. Yang tadi aku bilang di awal, bahwasanya kita Merci Buana ngelihat dari nilai tes kamu nantinya. Seperti itu. Misalkan nilai kamu tinggi nih, ya tidak menutup kemungkinan kamu bisa dapat sampai full 4 tahun ataupun kuliah gratis di Merci Buana. Seperti itu. Nah, lagi-lagi peluang itu kamu dapatkan kalau memang dari Merci Buana informasinya yang aku bilang bulan Oktober 2020 ada tes beasiswa. Nah, teman-teman diusahakan untuk ikut langsung, jangan khawatir karena beasiswanya di awal itu kalau pertama kali kita ngadain tes beasiswa otomatis masih full kuotanya tuh. Nah, teman-teman bisa milih program studi yang ada di Merci Buana apa aja dibandingkan kalau teman-teman ikut tes beasiswa, Kak, aku nunggu PTN, oke, tes PTN. Ternyata teman-teman ikut tes beasiswa di Merci Buana itu di akhir gelombangnya. Nah, itu biasa pilihan, mungkin ada BT doang, ataupun cuma ada jurusan-jurusan yang tertentu, mungkin teknik elektro, seperti itu. Jadi teman-teman nggak bisa milih nanti untuk program studinya sesuai apa yang teman-teman pengen banget suka banget masuk di desain, ternyata udah penuh biasanya seperti itu. Mungkin nanti aku bisa dibantu dengan Pak Hikmat, bisa diinfoin nanti ke teman-teman untuk tes beasiswanya kapan, seperti itu. Paling tidak yang tadi aku bilang bahwasanya tes beasiswa biasanya kita awal mulai bulan Oktober ataupun November nanti teman-teman, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin itu aja teman-teman informasi. Lagi-lagi untuk biaya mungkin ada beberapa yang udah pernah dapat tabel biaya di Merci Buana, dan di Merci Buana alhamdulillah kan bisa diangsur ya, bisa diangsur ataupun dicicil ya selama maksimal 5 kali untuk di semester awal, seperti itu. Dan rata-rata di awal semester kita itu lebih kurang 20 jutaan ya kalau semester gelombang terakhir ya. Nah, kalau semester awal biasa ada potongan 3 juta seperti itu, dan lebih murah dibandingkan gelombang yang terakhir. Seperti itu sih teman-teman kalau untuk di Universitas Merci Buana gitu. Dan teman-teman kalau memang nanti ternyata Kak rumah saya ada di Jakarta Pusat nih, yang biasanya mercu ada di mana sih? Nah, Jakarta Pusat itu ada di Menteng. Jadi teman-teman bisa ambil kuliah yang dekat dengan rumah teman-teman. Bisa agar estimasi waktu ke kuliah ataupun ke kampus itu lebih cepat ya pastinya. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekian mungkin itu aja sih informasi dari kakak, karena untuk tes beasiswa di tanggal ataupun bulan Oktober nanti itu kita masih memang belum ada nih teman-teman. Mungkin next time kita akan menginformasikan ke teman-teman khususnya SMK nih gitu. Itu aja mungkin, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yogi atas waktunya. Selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Irma Himayatul Aliyah MC, saya persilakan untuk menyampaikan materi selama 45 menit. Oke, baik. Terima kasih banyak dari teman-teman SMK Budi Mulia. Salam kenal. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman UMB. Oke. Ini saya coba tadi lihat-lihat ya. Ini anak-anak SMK gitu ya. Saya ngebayangin ya. Kayaknya nih ya. Ini anak-anak SMK yang nggak nyampe 5 tahun, tapi ini kayaknya bakalan sukses nih menurut saya gitu ya. Amin. Sudah dipastikan. Karena apa? Karena siang-siang, ini waktunya makan siang, tapi teman-teman masih semangat banget ngikutin materi yang sebenarnya kita nggak bilang ini materi, tapi ini kita sharing aja gitu ya. Oke. Amin gitu ya. Mudah-mudahan memang kita semangat banget. Kita akan melewatkan waktu 45 menit yang seru banget gitu ya. Karena nanti kalau tadi di awal sudah ada presentasi, kalau kita mah ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol tentang apa? Ngobrol-ngobrol tentang nanti setelah SMK, kemana ya kita? Oke, baik. Oke, saya mau minta semangatnya dulu ya. Oke, yang siap untuk ngikutin keseruan kita beberapa setengah jam lagi, boleh dong bilang siap gitu ya di chat. Oke, siap gitu ya. Oke. Yang
Oke, silakan boleh tulis saya siap. Wah, dari Jessica Sarah siap. Siap. Oke. Tapi ini bukan channel YouTube ya. Oke, good. Wow. Ada 81 dan semangat ini. Oh my God. Oke, kita mulai ya keseruan kita. Oke, baik. Teman-teman. Oke, baik. Panggilannya saya teman-teman ya. Wah, masih tulis siap. Oke, baik. Teman-teman, saya mohon izin panggilnya teman-teman. Karena kalau saya lihat, kalau saya lihat, kayaknya usia kita cuman beda sekitar 22 tahunan ya, sekitar. Jadi ini kita cuma beda dikit doang, 22 tahun doang. Jadi saya udah kuliah, teman-teman belum lahir ya. Jadi beda kita cuma dikit banget ya, nggak apa-apa ya. Soalnya saya izin banget, izin. Oh, 2024 ganti presiden. Oke, saya izin panggilnya teman-teman. Saya biasanya kalau ngobrol sama mahasiswa, saya juga nyapanya teman-teman ya. Karena tadi saya bilang, kita cuma beda dikit. Oke ya. Oke, saya izin, saya mau tadi, kita mau ngobrol-ngobrol aja, seseruan aja gitu ya. Ini mah bukan materi, ini mah ngobrol aja. Oke, teman-teman harus fokus banget karena nanti kita akan ada banyak interaktif. Jadi teman-teman klik gitu ya. Nanti kita akan ngobrolin tentang setelah SMK kita kemana. Oke, baik. Langsung aja ya teman-teman. Oke, sebentar. Sudah terlihat ya di sini slide show-nya ya? Sudah. Sudah, oke, baik. Setelah SMK kita kemana nih? Oke, jadi kita nih 40 menitan ini kita mau ngobrol tentang strategi jitu pilih jurusan dan karir. Jadi misalnya ada teman-teman yang sesudah SMK nih mau kerja, bisa ngikutin ini, plus misalnya, oh saya mau kuliah aja, tadi kan sudah ditawarkan ya sama Mas Yogi, ini di UMB ada seperti apa aja gitu ya. Tapi ini ngobrolin umum banget, setelah kuliah, apa nih yang bisa kita pilih? Oke, good. 45 menit ini pulang dari sini, teman-teman udah punya keyakinan. Oke, saya sekarang udah tahu nih, saya mau milih apa nih, mau kuliah atau kerja? Kalau kuliah mau jurusan apa, kalau kerja yang kayak gimana, gitu ya kira-kira ya. Oke, hanya 45 menit, mudah-mudahan teman-teman bisa aplikasikan ini terus. Teman-teman, saya baca-baca ya. Sebentar. Nah, saya mau kenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kita harus kenalan ya. Oke. Nama saya Irma Himatul Alia. Tadi saya bilang ya kita cuma beda 25 tahunan gitu. Saya seorang psikolog. Nah, sejak saya kecil, saya suka banget ngepoin orang. Di sini yang suka ngepoin orang berapa banyak ya? Oke. Ada. Apalagi ngepoin mantan ya. Waduh. Sama ngepoin gebetan. Banyak? Bina, Bu. Oke, baik. Yang suka ngepoin mantan atau gebetan secara apa ya? Secara radikal begitu. Jangan-jangan kalian punya minat untuk di bidang psikologi. Nah, saya juga sama. Jadi sejak kecil saya suka banget ngepoin orang, dan saya baru tahu belakangan ternyata ngepoin orang ini bisa menghasilkan gitu ya. Saya suka banget, kayaknya bakat saya juga di situ. Akhirnya waktu kuliah saya ambil jurusan psikologi. Nah, jadilah saya jadi psikolog. Tapi saya bukan psikolog yang suka ngobatin orang lagi misalnya galau, lagi stres. Saya bukan psikolog seperti itu, tapi saya lebih banyak menjadi psikolog di perusahaan gitu ya. Ini pekerjaan saya saat ini. Saya adalah pengajar di Mercu Buana, ini bareng-bareng sama kakak-kakak yang dari Mercu Buana. Saya adalah kepala lab juga. Saya juga adalah seorang peneliti. Apa tuh peneliti teh? Ya tadi ngepoin orang sih sebenarnya bahasa lainnya. Saya adalah seorang pembicara juga, saya adalah konsultan juga. Kemudian saya masih kuliah. Oke, bareng sama kalian mau kuliah, saya juga masih kuliah. Kuliah di program doktor. Kemudian, nah kalau teman-teman misalnya ya sekarang lagi abis ini nih teman-teman lagi galau gitu, jadi saya tuh harus kayak gimana sih orangnya gitu ya. Teman-teman bisa buka tesminatbakat.co.id. Nah di situ nanti teman-teman akan belajar, akan ada tes psikologi gratis. Plus kalau yang kalian mau kerja, kalian bisa ukur kemampuan kerja kalian tuh levelnya mana. Tapi nanti ya, dibukanya nanti ya, jangan sekarang. Oke. Nah, setelah itu saya juga bikin founder Elskal Indonesia, jadi kita bikin daycare di beberapa tempat gitu. Dan terakhir saya barengan sama mahasiswa. Jadi teman-teman yang lagi galau nih, yang lagi putus cinta, yang lagi berantem sama orang tuanya, yang lagi ribut sama gurunya, tapi pengen curhat, kalau curhat ke temen nih nggak enak banget gitu, teman-teman bisa buka temancurhat.id. Nah, saya bikin, karena latar belakang saya psikologi, saya bikinlah ini tempat curhat, terutama buat yang masih galau-galau gini ya, yang masih muda-muda.
saya bikin ini gitu ya. Nah, itu perkenalan dari saya. Oke ya, jadi ini seputaran tentang saya. Jadi activity saya sehari-hari ya ngerjain ini. Karena apa? Tadi modal dasarnya adalah ngepoin orang. Nah, kalau kita punya minat, bakat di satu bidang tertentu, kalau kita nekunin banget, ini ternyata bisa jadi sesuatu loh gitu ya. Saya biasa menyeleksi para direktur. Jadi kandidat-kandidat direktur itu biasanya saya seleksi dari mulai BUMN, perusahaan besar, saya seleksi gitu ya. Karena apa? Tadi modalnya adalah modal ngepoin. Oke, mudah-mudahan di sini banyak juga ya yang suka ngepoin. Ada ya. Oke, baik. Nah, saya pengen tahu juga dong di 80 orang teman-teman ini gitu ya. Coba kita tadinya ini kalau di Zoom kita bikin breakout room, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya mau undang teman-teman untuk nulisin nama, potensi itu kekuatan gitu ya. Kalau tadi saya suka banget ngepoin orang, nih kalau teman-teman kayak gimana, plus hobinya apa, plus cita-citanya apa. Nulisnya di mana Kak? Di mana nulisnya Bu? Nulisnya adalah di sini. Teman-teman buka menti.co.id. Sebentar. Nah, teman-teman buka ini, saya lihatin ya, buka menti.com sekarang Kak, iya sekarang. Jadi teman-teman sambil buka Gmeet, tapi ini pakai handphone atau pakai laptop ya? Kebanyakan laptop ya, handphone ya. Biasanya bisa nih buka nih, gitu ya. Nah, lihat menti.com, kemudian di menti.com itu nanti ada nomornya adalah masukkan 83 spasi 88 spasi 819. Teman-teman nanti diminta untuk menuliskan nama, potensi, kemudian hobi dan cita-cita. Saya beri waktu teman-teman 3 menit ya untuk nulisin di menti.com. Oke, siap ya? Oke, baik. Saya tutup dulu dan saya lihat dulu nih teman-teman. Oke, sudah kebuka menti.com-nya? Oke. Saya sambil buka ya. Oke. Nanti saya juga akan sharing hasilnya kayak gimana. Oke. Di sini ada www.menti.com. Ini biasanya sambil buka handphone bisa ya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Oke. Tampilannya adalah seperti ini. Saya jadi bisa tahu. Oke. Nah, tadi nomornya adalah berapa? 8388819. 8388819. 8388819. Oke. Nah, kita lihat nama, potensi, hobi dan cita-cita. Nanti teman-teman tulis ya di sini ya, kelihatan kan ya. Oke, misalnya nama saya Irma, hobinya ngepoin orang, cita-citanya jadi psikolog ya. Psikolog. Nah, tinggal submit gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya di sini ya. Oke, saya beri waktu 3 menit. 3 menit itu cepet banget, kalian cuma nulis gitu doang. Oh, gitu doang sih Ibu. Oke ya, bentar. Kita lihat hasilnya seperti apa nih. Oke, hasilnya apakah memang teman-teman itu banyakkah yang mengisinya? Saya harus lihat, bentar. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Belum? Bingung ya, saya cita-cita apa ya, gitu ya. Oke, tadi, saya coba. Udah, Bu. Oke, 3 menit singkat ya. Oke, sebentar. Nah, pilih jurusan. Saya harus lihat dulu nih. Oke. Pilih jurusan. Kita lihat hasilnya. Saya coba lihat ya di sini. Hasilnya adalah, oke, bentar. Sudah ada 15 orang, yang menulis. Sudah ada. Oke, kita lihat ya, sebentar. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Baru 20 yang ngisi, dari 80 baru 20 yang ngisi. Kelihatan di sini ya, baru 20. Oke, baru 20 orang yang ngisi. Baru 20 orang yang ngisi. Oke. Nah, Irma ngepoin orang. Kelihatan ya. Oke. 2:23, kita masih tunggu ya, 1 menit lagi.
kita lihat. Sarah Nadilah, petualangan, ngetrif, nggak tahu cita-cita saya apa. Malu kata Nadila ya. Muhammad Dandi Irwansyah, ngepoin orang. Oh, kita sama, tos. Baca buku, jadi TNI. Oke, baik. Bilah, menulis, jadi sarjana. Sarjana apa, Bu? Ditanya ya ini ya. Cita-citanya apa, potensinya apa, gitu ya. Ananda Alita Gusnawan, baca buku, jadi dokter. Oke, ini potensinya apa? Kok nggak ditulis ya, potensi itu kekuatan ya. Muhammad Fajar Ramadan, hobinya membaca, pengusaha besar. Oke, baik. Andika, selalu pengen sukses dan ingin punya banyak prestasi main e-sport. Oke, baik. Tadi ditanya ya, oke ya. Kekuatannya apa atau potensinya? Ini banyak yang tidak menuliskan ya. Oke, nama Ricky, potensinya menyanyi, hobinya main, jalan cita-cita jadi guru. Oke. Sebagai Septian apaan ya? Cikal Septian, main game pro, oh jadi gamer. Pendengar yang baik, ketemu orang jadi duta besar. Fahrizal, saya mau jadi presiden. Oke, baik. Safina, oh ini suka banyak, juga banyak ya yang suka ngepoin orang. Oke, selewat komunikasi hobi, udah 36 ya. Jadi detektif, cita-citanya artis. Oke, jadi detektif, cita-citanya artis. Suka ngitung, pengen jadi accounting. Oke, masak jadi psikolog. Oke, ekspresi kreativitas, pengen jadi bos gitu ya. Oke. Cita-citanya Wattpad, pengusaha yang sukses. Oke, pengusaha, hobi belum tahu, cita-cita juga belum tahu. Suka ngitung, kurang tahu, pokoknya ya ngikutin takdir aja. Ya, ngepoin orang, oh jadi pedagang sukses juga. Oke, akuntan, manajemen, pokoknya nggak ada, pokoknya jadi orang aja gitu ya. Oke, memasak dan bingung cita-citanya ya. Oke, belum ada cita-citanya. Fotografi jadi orang sukses, pokoknya fotografi ini juga. Oke. Bu, jangan dibacain, tahu gitu saya nggak nulis. Ingin mengembangkan. Oke, Mary jadi wanita karir, traveling. Oke, Michelle debat. Cita-cita belum pasti, nonton film, makan cita-cita pengusaha. Saya cuma pengen lihat ya, gitu ya. Oke, pengusaha, jangan dibacain Bu, ya saya pengen bacain lah ya, pengusaha biasa, masih bingung. Oke, TNI Akpol, belum tahu cita-citanya, tebak nama saya siapa. Bisa juga ya begini ya, oke ya, restoran terbesar. Oke, good. Oke, baik teman-teman, good job. Oke, saya mau balik lagi ke sini. Teman-teman, kita udah kenalan. Kalau tadi teman-teman tahu saya, sekarang saya jadi tahu nih teman-teman, dan bisa jadi di antara kalian jadi tahu, oh teman-teman saya itu ternyata lulus SK mau jadi psikolog ya, mau jadi pebisnis ya, mau jadi TNI ya, mau jadi accounting ya. Wah, jangan-jangan teman-teman baru tahu juga gitu ya. Oke, nah itu kita jadi tahu. Nah ini tahu tuh jadi kita jadi bisa dapat gambaran yang belum tahu ya gitu ya. Persoalannya teman-teman, tadi saya ngelihat banyak banget di antara teman-teman waktu ditulis-menulis kekuatan itu kebanyakan tuh lama di menulis kekuatan itu atau potensi. Saya lihat tadi beberapa teman-teman, ayo nulis, masih bingung. Saya kekuatannya apa ya? Terus ada yang jawab, saya kekuatannya apa Bu? Nanya, udah 17 tahun teman-temannya. Emang gue punya kekuatan ya? Masih nanya. Udah gitu di sini ditulis, saya nggak tahu kekuatan saya apa gitu ya. Nah, yang lucu adalah dia tahu, jadi kekuatan saya traveling, hobi saya baca, cita-cita menjadi e-sport. Itu tiga-tiganya nggak nyambung gitu ya. Jadi traveling, baca, e-sport. Wow, banyak tuh yang kayak gitu tadi ya. Hobi memasak, kemudian hobi memasak, kemudian potensi saya menulis, cita-cita saya adalah menjadi seorang accounting. Wah, gitu ya. Tadi saya ngelihat ya, ada beberapa ya. Dan tadi banyak juga sih yang nggak nulis gitu. Bu jangan dibacain Bu gitu ya. Oke teman-teman, ini gambaran aja. Kenapa saya harus ngasih tahu kayak gini? Karena dari sejak 2003, teman-teman baru lahir ya, atau ada yang belum lahir. Saya berkeliling Indonesia, dari mulai Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian sepanjang Jawa. Saya menemukan sebuah fenomena yang buat saya ini miris banget. Apa fenomenanya? Seusia kalian ini 17 tahun, ada yang 16 juga, ada yang 15, ada yang 18. Ternyata ketika diminta hal yang sama,
banget yang kesulitan untuk nulis, saya kemampuannya apa ya? Kekuatan saya apa ya? Biasanya kalau dia nggak bisa nyebutin kekuatan, disuruh menetapkan cita-cita, itu bingung juga. Ya gue mah mengalir aja lah, gimana takdir aja. Ya belum tahu ya, men. 11 tahun, sekarang kelas 3 SMA, ada yang mau kerja plus kuliah, kagak tahu mau ngapain. Dan itu banyak di Indonesia. Di dalam psikologi, sebenarnya ini adalah keterlambatan perkembangan. Karena sebenarnya usia kalian harusnya udah mulai menetapkan. Gitu ya, kira-kira. Oleh karena itu, 40 menit ke depan udah dikurangi ya, barusan 5 menit, berarti 35 menit lagi, kita akan ngomongin tentang gimana dong kita nih supaya beberapa bulan ke depan ini kita punya persiapan. Tapi kita yang pasti udah tahu, kita tuh mau jurusan apa. Jangan, saya tuh udah nggak mau, udah capek, bingung, galau. Gitu ya. Bahkan ada yang belum mikirin juga sih ya, ntar aja deh. Ntar aja, pas udah milih bingung, saya jurusan apa ya? Bahkan ketika kuliah nanya, emang saya minat ya? Itu banyak, bahkan yang lulus aja udah nanya. Yang baru lulus kuliah itu, kayaknya dulu saya salah jurusan banyak. Nah, supaya kalian gak terlambat, ini, yuk ikutin 35 menit ini, tapi ini bentuknya interaktif, so teman-teman konsentrasi, stay tune ya di sini ya. Oke, saya ketemu fenomena nih teman-teman, fenomena salah jurusan. Ada survei tahun 2017, 87% mahasiswa ya, ini anak SMK yang mau kuliah, itu waktu milih jurusan itu ngerasa salah jurusan. Kayaknya gue nggak minat ya. Emang lu hobi lu apa? Hobi gue memasak. Terus kemampuan lu apa? Futsal. Terus lu cita-citanya apa? Ya gue pengen jadi ini sih, pengen jadi di bank lah kerjanya gitu. Terus lu sekarang jurusan apa? Ya gue jurusan teknik sih. Kenapa jurusan teknik? Soalnya keren. Itu banyak. Atau ada yang waktu milih jurusan itu adalah karena teman saya juga milih jurusan itu, Bu. Karena sahabat saya juga milih itu. Saya emang nggak ngerti, udahlah yang penting mah kuliah. Dan banyak, jumlahnya 87%. Kemudian 92% siswa SMK atau SMA sederajat nih bingung, nggak tahu nih. Habis lulus gue ngapain ya? Ya syukur-syukur dapat kerjaan, syukur-syukur. Kalau nggak dapat kerjaan, gue nanya lah ntar sama emak gue kuliah lah. Ya kalau keterima di negeri, ya alhamdulillah. Kalau nggak juga, ya lihat aja nanti. Gue mau seneng-seneng dulu, ini hari tahun terakhir, ini ya jumlahnya 92%. Ini 71,7% nih, yang kerja nih, yang SMK terus kemudian kerja, ini tuh punya profesi yang bukan gue banget gitu. Ini faktanya loh teman-teman. 87%, ini ada penelitian lagi ya, jumlahnya ternyata nggak bergerak. Jadi 2014 sama 2017 tuh nggak bergerak, nggak tahu. Ini teman-teman, saya bikin penelitian. Ya, tugas saya tuh selain dosen adalah ngepoin orang, tapi dalam jumlah masif, disebutnya peneliti. Dampaknya apa nih ya kalau salah jurusan gini? Karena saya ngelihat banget gitu yang solo jurusan itu dampak buruknya itu tuh banyak banget. Nah, saya ini undang teman-teman untuk buka lagi Menti. Si ibu nyuruh kita bergerak dulu, iya nyuruh bergerak supaya teman-teman tetap konsen. Buka lagi menti.com, kemudian teman-teman, menurut teman-teman, buka ya nomornya 935133. Menurut teman-teman, kalau nih ya, teman-teman, abis lulus SMK ini kerja, tapi kerjanya itu kayak salah kerja gitu, kayak ini bukan gue banget gitu. Plus, teman-teman itu kalaupun kuliah, salah jurusan. Apa dampak buruk yang menurut teman-teman itu teman-teman akan alami? Oke, buka 935133, kita akan cek ya, apa pendapat teman-teman. Oke, baik. Saya akan stop sharing dulu. Saya akan lihat dulu 93, nomornya berapa, Bu? Cepetan banget sih Ibu, sebentar ya. 935133. Oke, saya akan buka ya. Akan buka. Yang mau nanya nanti, yang langsung nanya boleh ya. Nih nomornya 935133. Ini dibuka ya, menti.com lagi. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi menurut teman-teman kalau teman-teman ini salah jurusan. Waktunya cuma 2 menit. Silakan langsung teman-teman tulis. Apa yang terjadi kalau teman-teman salah jurusan? Apa yang terjadi ini ya? Kita lihat. Oke, masih
Saya pengen lihat nih jawabannya apa yang terjadi kalau salah jurusan. Oke. Oh, saya ya. Tadi nomornya bener ya, kalau ada yang kesulitan masuk, kasih tahu ya. Udah bisa masuk teman-teman? Bisa masuk? Tadi 9355. Oke, udah ada yang bisa masuk ya. Oke, kacau. Nggak motivasi. Oke, saya liatin ya. Saya liatin hasilnya, apa yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi menurut teman-teman kalau teman-teman salah jurusan? Bentar. Oke. Apa yang terjadi kalau salah jurusan? Ini sebenarnya menurut saya ini agak mengerikan. Kalau di luar negeri, teman-teman, pilih jurusan itu dimulai sejak teman-teman SD. SMP mulai diarahkan, SMA teman-teman udah milih. Jadi, kalau teman-teman SMA nggak punya pilihan, ini menurut saya menakutkan. Saya ditanya sama anak saya, Mama, apa sih Mama ketakutan Mama? Mama takut hantu, atau takut serigala, atau takut ular? Saya jawab, Mama kan psikolog ya, Mama kan tahu ya dunia kerja kayak gimana. Saya bilang sama anak-anak saya, salah satu ketakutan Mama adalah Mama ngelihat banyak banget anak SMA yang dia tuh nggak tahu kelebihannya apa dan dia nggak tahu mau kemana. Dan ini dampaknya. Ini teman-teman yang ngakuin. Ini kelihatan ya? Oke. Kurangnya minat, susah adaptasi, merasa gagal, nggak passion, nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi malas-malesan, nggak fokus. Ini kelihatan ya? Sulit menjalani pelajaran. Yes. Ada nggak di sini yang masuk SMK karena teman? Ngerasa nggak? Gimana rasanya? Ini salah satu pengalaman ya. Bingung saat pilih kerja. Kemudian bingung saat kerjanya jadi apa? Tidak bisa memahami, good. Ini baru 20 orang, nggak bisa nikmati masa kuliah. Yes. Saya ketemu banget teman-teman yang maksain banget masuk jurusan akuntansi. Jadi maksain banget jurusan akuntansi, tapi dia nggak ada minat banget. Dan apa yang terjadi? Waktu dia kuliah akuntansi, yang nggak dosennya ya dianya gitu. Ya orang tuanya juga kita kecewa, kenapa hasilnya nggak bagus gitu ya. Males bener. Saya ngelihat juga nih, orang-orang teknik. Beberapa anak-anak teknik yang dia itu, kamu ngapain masuk teknik? Cowok. Kan gaya Bu teknik. Kan kayaknya itu kayak keren gitu Bu teknik. Pas ditanya, emang kamu minat? Nggak juga sih, cuman keren doang. Akhirnya apa? Males, bingung saat pilih kerja. Nggak tahu gitu ya, saya mau kerja apa gitu ya. Oke, ada peluang di bidang lain, bosen sama yang dikerjakan, ilmunya kurang masuk. Yes. Udah disemangatin, dimotivasiin, dikasih beasiswa, tapi nggak sesuai dengan minat itu, gitu ya. Kurang masuk, ya udah, ya saya mah kayak air mengalir aja. Men, air mengalir itu ada jelas ya, dari hulu ke hilir. Kalau air itu kan jelas ya ada arahnya. Kalau yang nggak ada air, namanya air adalah air kobokan, air jambangan, air selokan. Mau kalian jadi air selokan? Air itu mengalir itu ya kudu bergerak begitu ya. Oke. Apa-apa ini baru 20 parah si kacau. Nggak semangat, kurang pengalaman, nggak motivasi. Yes. Teman-teman itu yang jadi kalau teman-teman salah jurusan. Dan menurut saya itu mengerikan. Mungkin beberapa di antara teman-teman ngalamin ya gitu ya. Masuk SMK ya karena ibu saya sih. Padahal kata ibunya ya mama mendukung, mama membiayai aja gitu ya. Dan ini yang terjadi kan seperti itu. Ya, ini dampaknya. Ini kira-kira kalau disimpulkan ini sama nih. Motivasinya rendah pas lagi kerja. Nilai prestasinya nggak maksimal. Buat teman-teman yang langsung kerja, ini nggak maksimal banget. Saya ketemu banyak banget. Kerjaan saya tiap hari kan ngepoin orang ya. Saya ngeliat ini, ngeleksiin orang, ini orang bisa kerja. Ternyata nggak kerja. Karena apa? Nggak maksimal kerja. Nah, minat, passion, salah jurusan. Bukan dia kurang energi ya. Tadi ada IT sport, e-sport, tapi kemudian kerjanya misalnya apa gitu ya, itu bisa banget gitu ya. So teman-teman, yuk pastiin kita nih beberapa menit ke depan niatkan banget. Kita harus pilih jurusan secara serius dan mantap. Teman-teman kalau mau kerja pun harus pilih karir yang itu bener-bener mantep banget. Teman-teman kalau mau apa sih namanya, kalau mau ngapelin aja itu kan mau ketemu gebetan itu kan direncanain seminggu sebelumnya ya. Saya mau beli hadiah ini, nanti pakai bajunya ini, nanti ngomongnya ini, bahkan dari sebulan sebelumnya tuh udah direncanain. Teman-teman
teman-teman, kalau teman-teman mau ke kondangan, itu kan direncanain kan, nanti bajunya, sendalnya, make up-nya, kalau yang cewek. Kok pilih jurusan nggak direncanain sih? Jurusan ini ngomongin sepertiga hidupnya teman-teman tuh nanti akan di sini. Habis kuliah terus kerja di bidang itu. Teman-teman nggak mikirin dan teman-teman cuma bilang, ya seperti air mengalir, men. Tadi dampaknya jelek banget gitu ya. So, teman-teman pilih jurusan secara serius. Ada satu quote, ini bagus banget, saya dapatnya dari SMA. Katanya, rekreasi terindah itu adalah ketika belajar dan bekerja. Ini kata Ali bin Abi Thalib. So, kalau misalnya teman-teman kuliah plus kerja sesuai dengan passion, sesuai dengan visi teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman, kerja itu kayak rekreasi. Yes, buat saya ngepoin orang itu merupakan sebuah keindahan. Karena emang saya suka banget gitu ya. Ya, so ini ada prinsip yang teman-teman juga udah dengar mungkin ya. If you plan to plan, you fail, you plan to fail. So teman-teman emang kudu banget dari sekarang teman-teman ngerencanain itu. Kalau enggak ya udah kayak tadi dampaknya. Berasa kan galau sepanjang masa, terus teman-teman nggak semangat. Nah, ini ada beberapa kunci. Kunci pertama adalah, ibu buru-buru banget nggak apa-apa ya ini waktu teman-teman. Supaya teman-teman bisa merencanakan dan memilih dan merencanakan karir teman-teman pas jurusan, ada 5 langkah. Ini diingat banget. Pertama adalah teman-teman harus kenal diri dulu. Bukan hanya kenal diri, tapi dan harus percaya diri. Teman-teman, di Mentimeter yang tadi teman-teman lihat, saya ngeliat di bagian kemampuan, di bagian kekuatan, banyak yang enggak nulis. Ya apa iya? Teman-teman ada di situ nulis hobi, banyak nulis hobi. Tapi pas nulis kekuatan, berasa nggak susah? Bahkan ada yang nggak nulis. Susah banget. Saya nggak tahu Bu kekuatan saya apa. Emang saya punya kekuatan Bu. Tadi teman-teman ngeliat kan, saya bacain semua tuh yang 39 nih. Ternyata teman-teman, di Indonesia, ini yang menurut saya ini kesulitan saya. Ini doa saya setiap malam. Doa saya setiap malam ternyata doa Muhammad Hatta juga ya, saya suka banget sama. Orang Indonesia itu nggak percaya diri. Dia nggak tahu kalau dia tuh punya kelebihan. Banyak banget yang kayak gitu. Padahal kata Muhammad Hatta, kunci kemerdekaan itu, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kalau teman-teman itu percaya bahwa teman-teman itu punya kekuatan. Ini teman-teman mau memilih sesuatu, mau menetapkan karir, tapi teman-teman nggak tahu kalau teman-teman bisa dan punya kekuatan itu, ya susah lah. So, teman-teman yang pertama teman-teman harus kenal diri. Teman-teman harus punya pilih target yang jelas, kemudian yuk lakukan usaha yang paling maksimal, dan yang terakhir tawakal aja. Jadi nanti kalau saya nggak keterima di negeri gimana? Tawakal aja, itu langkah yang pertama. Oke, kita mulai langkah pertama yuk, tentang kenal diri. Oke, kenal diri. Ini kunci yang pertama ya teman-teman ya, kenal diri. Oke, tapi sebelum itu saya mau ngasih tebak-tebakan dulu. Nah, ini Mentimeternya tadi saya coba nggak jalan, jadi saya mau main tebak-tebakan aja sama teman-teman ya. Tebak-tebakan Bu, hari siang-siang begini. Oke, saya mau tanya sama teman-teman. Jeruk apa yang terbaik di dunia? Yang unmute boleh deh. Boleh unmute. Oke. Jeruk apa yang terbaik di dunia? Boleh tulis di kolom chat. Menurut teman-teman, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Enggak, ini mah pendapat pribadi ya. Jeruk apa yang terbaik di dunia? Oke. Hafiz. Boleh. Hafiz, boleh unmute Hafiz? Mana Hafiz suaranya? Jeruk Bali. Oh, Muhammad Hafiz jeruk Bali. Kata Adinda jeruk Bali. Oke, saya mau tanya Hafiz deh. Hafiz boleh di-unmute Hafiz? Hafiz. Mana tiba-tiba? Oh. Kenapa, Bu? Nah, Hafiz, apa kabar Hafiz? Hai Hafiz. Alhamdulillah baik, Bu. Panggil Mbak aja. Oh, genit banget ya saya. Oke, baik. Hafiz sekarang jurusannya apa? Di SMK ini? Jurusan apa sekarang? Multimedia. Multimedia. Oke, cita-citanya apa Hafiz? Capek sama. Nah, Dagang, Bu. Dagang. Kata Hafiz,
Saya mau jadi pedagang katanya gitu. Juga dikasih tahu ya gitu ya. Oke, jeruk apa yang menurutmu terbaik di dunia? Hah? Oke. Enggak, ini lagi kami Bu masanya Bu. Oh, nggak apa-apa, ya udah jeruk apa deh? Jeruk Bali ya. Kenapa jeruk Bali? Karena saya pernah nyobain katanya Bu. Nah, karena nyobain enak ya. Oke, kita lihat lagi jawabannya ya. Jeruk terbaik di dunia. Mari, jeruk yang nggak asem. Jeruk le mineral Bu yang ada manis-manisnya. Ini kan itu bukan jeruk kali, air mineral. Oke. Ivan mana Ivan? Ivan, unmute Ivan. Oke, makasih Hafiz. Ivan, mana Ivan? Ivan Fahrezak. Mana Ya, nih? Bu. Oke, Ivan. Menurut kamu jeruk manis itu kayak gimana? Contohnya apa namanya? Jeruk peras, Bu. Jeruk peras. Jeruk peras yang manis apaan? Palpi orange ada juga ya. Oke, jeruk yang manis itu mungkin jeruk Medan mungkin ya? Kurang tahu dah, Bu. Belum pernah nyobain. Oh, belum tahu ya. Atau es jeruk yang beli di pinggir jalan. Bu, Nah, Yosi iya, Bu. 1000. Gitu ya. Jeruk baby soalnya lucu. Oke. Jeruk yang ada badaknya. Aduh. Jeruk. Oke ya. Tadi ada yang bilang kata Irfan ya. Ivan. Kata Ivan, jeruk terbaik di dunia adalah jeruk Medan karena rasanya manis. Sementara kata Hafiz, jeruk terbaik di dunia adalah jeruk Bali. Kenapa? Beli harganya 20.000 kemana? Gitu ya. Ada yang bilang juga jeruk Santis karena apa? Warnanya orange. Ya nggak sih? Ya. Kalau teman-teman diminta bayangin atau suruh gambar jeruk, misalnya ada nih guru multimedia kalian ya. Oke, sekarang kalian bikin animasi jeruk. Itu saya bisa ngebayangin loh, jeruk yang kalian bikin adalah warnanya orange. Iya apa iya? Bener. Kalau nggak kuning, iya apa iya? Bener. Adik-adik kalian yang SD atau SMP, kalau disuruh bikin jeruk, gambarkan jeruk gitu ya. Itu biasanya yang ditulis adalah yang warnanya orange. Yang orange itu kalau nggak jeruk Santis, namanya adalah jeruk mandarin, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bilang itu jeruk terbaik di dunia. Semua orang kalau ngebayangin jeruk tuh pengennya tuh yang main jeruk itu adalah kayak gitu. Padahal teman-teman, jeruk itu ada banyak macamnya. Ada jeruk baby, ada jeruk lemon, ada jeruk peras. Tadi ada yang bilang jeruk peras ya. Jeruk Valencia. Jangan dilupakan, ada yang dinamakan dengan jeruk limo. Teman-teman tahu jeruk limo? Yang suka masak. Jeruk nipis. Jeruk nipis tahu Bu? Jeruk limo itu kalau teman-teman beli siomay gitu ya. Itu biasanya teman-teman dikasihnya adalah jeruk limo. Benar apa benar? Benar. Tahu ya jeruk limo kecil banget. Teman-teman kalau disuruh gambar jeruk waktu masih SD, terus teman-teman bikin jeruk limo, itu biasanya gurunya juga protes, jeruk apaan nih, gitu ya. Tapi kalau sekarang teman-teman tahu, buat soto, katanya gitu ya, wangi, yes. Kalau teman-teman makan pecel lele di warung gitu, biasanya kalau cuci tangan adalah pakai jeruk limo. Tapi saya waktu tanya tadi, buat nyuci di saya, waktu saya tanya tadi, jeruk terbaik di dunia, nggak ada satupun yang nulis jeruk limo. Yes, padahal itu adalah bagian dari jeruk. Terus tadi kata Hafiz, yang penting manis Bu. Kalau kita ngasih ke orang sakit, kan yang penting manis. Jeruk terbaik di dunia itu yang penting adalah manis, kata Ivan. Sekarang bayangin, kalian mau beli siomay. Kalau jeruk manis itu kan berarti jeruk, katakanlah jeruk Medan. Kalian beli siomay. Bang, beli siomay bang. Terus kata abangnya, iya, pakai jeruk limo nggak? Terus kata kamu, jangan pakai jeruk limo. Saya, kata Ivan, punya jeruk. Apa namanya? Punya jeruk Medan. Ini harganya mahal. Saya mau pakai jeruk Medan aja. Potong. Yang penting manis, Bang. Waduh, kira-kira gimana rasa siomay dan enak banget ya. Atau tadi rasanya jadi absurd. Kata Maya absurd. Nah,
Kata Dava jadi nggak enak. Atau tadi yang bilang jeruk sankis, jeruk yang di dalam bayangan itu tuh, jeruk sankis itu harganya 15.000 ya, mahal. Jeruk limau 2.005. Bahkan bulat, terus kemudian keriput, warnanya hijau kecil lagi. Terus kalian misalnya tadi beli siomay terenak di dunia, terus kata kalian bilang sama tukang siomaynya, "Bang, saya nggak mau bang, saya maunya pakai jeruk sankis, harganya 15.000 bang." Apa? Jeruk limau murah banget. Absurd tadi ya kata Dava, kata Maya. Sekarang teman-teman, bayangin kalian Itu kak, ini kak kita bang Sipa kali. Oh Syifa ya, oh iya. Baik, siap. Somai rasa jus jeruk nggak enak ya gitu ya. Oke, kalian makan apa namanya pecel lele, terus kalian kok makan di kobokan gitu, terus kalian pakai misalnya mentang-mentang ada Raja Saudi gitu pergi ke Indonesia, terus dia makan pecel lele, terus kata kalian jangan pakai jeruk limau, pakailah jeruk sankis karena sankis itu harganya 15.000. Ya gimana ya, makanya dikobokan kata Hafiz, oh my god gitu ya. Teman-teman, jeruk itu banyak banget macamnya dan beda-beda fungsinya gitu ya. Beda-beda banget. Jangan minta rasa manis sama jeruk limau. Nggak enak. Bayangin teman-teman bikin sambal pakai jeruk limau terus rasanya manis, nggak enak. Dan jangan minta rasa asam kepada jeruk baby. Nah ini teman-teman tahu nih yang suka makan jeruk baby. Jeruk baby itu rasanya tuh nggak jelas gitu ya, manis enggak, asam enggak. Karena ya buat bayi. Kebayang dong kalau bayi makan jeruk yang sankis kayak tadi. Kalau kita paksain, baby makan jeruk manis gitu ya. Nah, dia mules kalau enggak eang-eangan, kalau enggak ya itu dia mencret. So jangan minta rasa manis sama jeruk sankis dan jangan juga minta rasa asam sama jeruk baby. Gitu ya. Karena nggak ada. Ya. Makanya ketika ditanya adakah jeruk terbaik di dunia? Gak ada jeruk terbaik yang di dunia. Adanya adalah jeruk yang emang sesuai dengan fungsinya. Tapi teman-teman, saya ngelihat nih banyak ya seusia kalian, itu kalau ditanya, kalian pengen jadi apa? Itu banyak banget yang ngebayangin. Atau kalau ditanya, kelebihan kalian itu apa sih? Itu banyak banget yang menganalogikan kemampuannya itu seperti jeruk. Maksudnya gini, saya tuh pengen kayak jeruk sankis. Mahal, dia itu mewah, warnanya kuning. Saya emang gak punya kelebihan. Kalau ditanya kelebihan, gelap. Emang saya punya kelebihan, saya emang cuma jeruk limau. Saya emang cuma jeruk peres. Tahu kan jeruk peres harganya cuma 1.000 ya. Sekolah juga saya emang SMK ya. Saya emang saya emang cuma remahan rengginang. Gitu katanya. Kenapa kamu bilang remahan rengginang? Soalnya saya tuh bukan jeruk sankis. Saya tuh bukan orang yang terkenal. Muka saya tuh nggak cakep. Saya tuh nggak halus. Saya itu nggak terkenal. Orang tua saya nggak kaya. Ya, saya mah bisa sekolah juga. Alhamdulillah di sekolahin sama mama bapak udah. Ya, saya mah nggak usah macem-macem lah. Tadi bener, kayak kata Maya Angelina, insecure jadi. Berapa banyak dari kita teman-teman aja kali, banyak ini banyak banget terjadi. Yang kalau lihat Facebook itu iri lihat temennya. Seandainya aku kayak dia, seandainya aku cantik, seandainya aku tuh bisa ngomongnya, seandainya kalau ngomong itu aku tuh sebaik itu, seandainya jadi nggak pede. Ditanya kelebihan aja di umur 17 tahun susah banget. Karena kalian berpikir bahwa yang hebat itu yang kayak gitu, kayak apa? Padahal, nah, cuman, padahal kita belajar dari jeruk. Yuk, kita belajar dari jeruk. Jeruk itu sama loh, aneka macam jeruk itu dengan aneka macam manusia. Nggak ada manusia terbaik. Yang ada adalah manusia yang bisa mengoptimalkan potensi yang dia miliki. Yang ada adalah manusia yang punya setiap orang tuh unik, nggak ada yang nggak unik. Yang keren itu kalau bisa memaksimalkan potensinya sama kayak jeruk. Ya, kira-kira ya. Oke, Maya kelebihannya jago goyang TikTok. Why not? Kenapa enggak? Kenapa enggak kalau emang suka goyang, tapi goyangnya jangan goyang yang enggak bermanfaat ya, gitu ya. Jangan menghibur, kenapa enggak? Itu juga sebuah kelebihan loh, gitu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya balik lagi ke
present ya. So, teman-teman, di kunci yang pertama ini soalnya penting banget teman-teman. Teman-teman nggak akan bisa menjalankan pilih jurusan kalau teman-teman nggak kenal diri. Nggak kenal diri dan nggak percaya diri. Jadi teman-teman harus kenal diri plus percaya diri. Sama kayak jeruk. Nggak ada jeruk terbaik di dunia. Pertanyaan ini pertanyaan salah. Kalaupun harus dijawab, teman-teman punya jawabannya. Nggak ada jeruk terbaik di dunia. Yang ada adalah jeruk yang bisa mengoptimalkan potensinya karena setiap orang itu unik. Nah, ini teman-teman. Jeruk. Setiap orang hebat dengan kekuatannya masing-masing. Bu, gimana Bu? Saya sekarang tahu. Mungkin kita, ya sekarang saya punya kelebihan, tapi saya nggak tahu Bu, kenal diri itu gimana caranya. Oke, sebentar. Saya belum share screen ya ternyata. Oke, maaf teman-teman. Oke, ini udah kelihatan? Halo? Mas Yogi? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, terima kasih. Kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya. Jeruk. Kita tuh sama kayak aneka macam jeruk. Setiap orang tuh hebat dengan kekuatannya masing-masing. Nah, ini supaya kita kenal diri sendiri. Satu, kita merenung. Kedua, tanya orang terdekat yang kita percaya ya, bisa orang tua misalnya. Tanya guru. Guru tahu siapa diri kita. Tapi Bu belum tahu juga Bu guru. Bisa tanya profesional. Bisa tanya psikolog, konselor karir, atau coach. Bisa juga ikut tes psikologi. Bu, bayarnya mahal, Bu. Tenang, ada yang gratis. Dibuka ya, tesminatbakat.co.id. Bisa aja promosi. Bisa, gratis teman-teman. Ini dipersembahkan oleh Mercu Buana. Tuh, saking Mercu Buana itu peduli banget sama anak-anak SMA, SMK. Ini nih Mercu Buana, Kak Yogi dan teman-teman dari Mercu Buana ini peduli banget sama kalian. Kita buka tesminatbakat.co.id dan itu free. Teman-teman bisa akses. Bu, tapi kita pengen ngobrol Bu sama kakak-kakak coach, tenang aja. Ada juga teman-teman bisa ngobrol sama kakak-kakak mahasiswa psikologi yang udah terlatih bagaimana nanti membimbing kalian pilih jurusan. Gitu ya. Tapi di sini bukan di temancurhat.id ya, bukannya di sini ya, tesminatbakat.co.id. Gitu ya. Oke, clear ya. Tadinya sih saya mau ngajak teman-teman untuk ngisi tes kepribadian, tapi teman-teman bisa ya bikin di rumah sendiri ya. Tadi kalau mau curhat, hubungin aja ya kakak-kakak coach, kita bilangnya kakak-kakak coach yang ada di sini ya. Oke, langkah 2, buat target yang jelas. Teman-teman, tadi ya, if you fail to plan, you are planning to play, you are planning to fail. Jadi teman-teman, pilih jurusan ini harus jelas banget. Selain pilih target, Kak, gimana Kak pilih saya tuh galau, dari sebelah mana saya harus bikin target yang jelas? Ini dari berbagai buku dan referensi, tapi saya coba carikan gitu ya kira-kira. Untuk bisa memilih jurusan kuliah dan karir yang tepat, teman-teman harus punya atau harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Ini pertimbangannya. Teman-teman harus memperhatikan kemampuan dan bakat teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalau nggak tahu kemampuan atau bakatnya, bisa buka di tesminatbakat.co.id itu. Kalau mau penjelasan jauh lebih lengkap, memang berbayar sih, ya, hubungi juga yang di situ ya. Tesnya tes online kok. Jadi teman-teman bisa nih. Tapi teman-teman kalau saya Bu nggak punya uang Bu, tes, ya saya maunya yang gratis aja. Tapi saya bisa tahu kemampuan saya dan bakat saya lagi dari mana? Tanya orang tua kalian, tanya pacar kalian. Di sini pacar kalian tahu. Kenapa sih lo suka sama gue? Nah, kalau dia bilang, ya lu itu udah ngomongin bakat. Gitu ya. Kedua, teman-teman itu harus mempertimbangkan minatnya. Minat, impian, dan karir. Jadi, teman-teman tuh bayangin apa ya? Saya pengen buka kafe, pengusaha. Pengusaha tuh harus detail ya, pengusaha apa? Yang omsetnya berapa? Saya pengen jadi pengusaha bidang psikologi. Yang omsetnya berapa? Ya minimal laba bersih 5 miliar lah dalam setahun. Beda ya dengan mau jadi pengusaha apa? Pengusaha dagang sepatu tuh di pinggir jalan, itu juga pengusaha, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi teman-teman harus bayangin sampai ke sana. Minat atau karir atau gambaran profesi yang pengen teman-teman harapkan tuh apa? Ini harus dipikirin. Ketiga adalah visi kebermanfaatan. Visi kebermanfaatan itu harus dipikirin juga. Orang-orang di Indonesia itu ya, banyak yang nggak tahu kelebihannya apa. Jadi ini concern saya masuk psikologi. Saya pengen cerita sama banyak banget anak SMA bahwa mereka tuh punya kekuatan. Kira-kira gitu ya. Ini visi saya.
Dan yang paling terakhir adalah kalau mau ngomongin jurusan, adalah kampus mana sih yang paling cocok, yang kayaknya itu pas banget sama saya. Kalau saya sambil kerja tapi sambil kuliah, bisa nggak? Ya ada, berarti teman-teman harus cari kampus yang sambil kuliah sambil kerja. Bisa nggak Bu saya cari kampus yang ada beasiswanya? Cari, ada. Nah tadi Mas Yogi pasti bocoran dikit ya, di Mercu Buana banyak. Di Mercu Buana itu selain banyak beasiswa, kesempatan untuk studi lagi, student exchange itu juga banyak. Di psikologi itu 1 tahun itu biasanya ada sekitar 15 orangan. Ada yang ke Korea, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Filipina, yang jurusan lain jauh lebih banyak. Ya. Nah kampus yang kayaknya itu pas banget gitu. Tapi saya mau ke negeri Bu. Ya, ini juga negeri yang bagus, yang pas sama keadaan keuangan kalian yang mana. Baru kalian pilih jurusan. Kalau karir gimana Bu? Sama karir juga. Jadi kalian sadar banget sama kemampuan atau bakat kalian, minatnya di mana, karena bisa jadi bakat sama minat ini beda gitu, plus visi kebermanfaatan, plus kerjanya. Baru kalian tentukan jurusan kuliah. Contoh ya, Irma, saya itu suka banget ngepoin orang, kemampuan bahasanya lumayan, tapi dia suka banget matematika. Saya suka banget baca kepribadian, saya pengen bertemu orang baru tuh banyak banget, dan visi saya adalah bantu banyak orang sebanyak mungkin untuk menemukan kekuatan dan kepercayaan dirinya. Jadi saya pilih jurusan psikologi. Ini saya ya. Oke. Saya bareng sama teman founder, teman curhat, dia masih mahasiswa. Dia tuh suka banget bikin IT program-program. Dia suka musik, dia suka paham karakter orang, dia tuh pengen banget orang galau itu terbantu. Jadi dia programmer di bidang psikologi. Jurusannya apa ya? Programmer gitu ya. Tapi dia memang di bidang psikologi. Dia bikin teman curhat IT. Dia ada direktur Kaseto, dia bikin homeschooling ini mulai dari jumlahnya 60 sekarang udah ribuan gitu ya. Dia kemampuannya itu bisa jualan, dia ngitung uang itu detail banget, orangnya perhitungan banget. Orang suka bilang pelit, tapi saya bilang perhitungan. Dia minatnya itu adalah menganalisa catatan keuangan dan memahami karakter orang lain berorganisasi dan mengelola orang. Visi dia adalah membantu orang lain mendapatkan insight dari catatan keuangannya. Akhirnya dia ngambil jurusan akuntansi. Dan karena dia suka banget ketemu orang, akuntansi di bidang pendidikan. Ini contoh B.J. Habibie, ini emang yang paling gampang. Dia suka banget fisika, matematika, teknik. Itu kemampuan dan bakatnya. Dia sendiri minatnya adalah bikin teknologi tinggi yang belum ada. Visi dia adalah mensejahterakan banyak orang. Dia ambil apa? Teknik mesin di ITB, dan setahun kemudian dia pergi ke Jerman, ambil teknik penerbangan. Nah, tugas kalian. Saya mau undang kalian, karena ini nggak ada jamboardnya ya, sebenarnya nanti ini ada interaktifnya, tapi saya mau ngundang kalian 2 menit untuk tulis kira-kira kalau berdasarkan ini jurusan yang pas buat teman-teman apa ya? Kita coba aja dulu ya. Coba berdasarkan contoh yang tadi. Oke, sip. Saya mau undang teman-teman untuk 2 menit. 2 menit untuk kita coba-coba ya. Coba-coba untuk pilih jurusan yang pas seperti apa. Nah, sambil menunggu, silahkan teman-teman, kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Oke, silahkan. Saya beri waktu 3 menit untuk untuk menuliskan yang tadi ya. Bentar, saya mau pasang musik. Jadi teman-teman perhatikan kekuatan teman-teman, minatnya, kemudian visi kebermanfaatannya, dan yang terakhir adalah kira-kira kampus yang pas buat teman-teman apa, sehingga teman-teman nanti bisa menentukan jurusannya adalah jurusan apa. Oke, 2 menit dari sekarang kita nyobain aja ya, Oke, 2 menit dari sekarang.
Masih ada waktu 1 menit untuk coba-coba. Jadi kekuatan saya itu apa, minat saya di mana, visi kebermanfaatan saya itu di mana. Baru teman-teman tentukan kira-kira akan masuk jurusan kuliah. Kuliahnya di jurusan apa, atau karirnya buat yang SMK mau kerja jurusan apa. Yes, di buku catatan, di handphone boleh ya. Satu menit lagi ya, 1 menit. Oke, baik. Nah, saya stop sharing dulu ya. Oke, sudah 2 menit kita mencoba, yang penting kita coba ya. Ada pertanyaan, oke. Ini saya bacakan pertanyaannya ya. Oke, buat yang nanti ada yang mau sharing minat, nanti saya akan tanya ya. Oke, pertanyaan pertama dulu. Itu buatnya di mana? Dipikir-pikir aja dulu kalau nggak sempat tulis ya. Oke, oke, nanya boleh nggak Rian? Boleh nanya, unmute ya, boleh ya. Dito, di Mercu ada FH nggak? Belum ada ya, di FH di Mercu. Tapi di kampus lain banyak. Oke, kemudian kalau abis lulus SMK pengen kerja, tapi orang tua nyuruh kuliah, gimana dong Bu? Buktikan sama orang tua bahwa saya bisa kerja sambil kuliah. Emang bisa Bu? Ya sejak SMK ini kerja aja. Kerja itu nggak harus full time dari pagi sampai sore ya. Apalagi teman-teman yang di multimedia. Teman-teman bisa ngasilin loh, cuman duduk-duduk begini doang, gitu ya. Saya kebetulan masa pandemi ini, saya nggak kemana-mana. Jadi yang biasanya kerjaan project saya banyak nggak kemana-mana. Tapi saya ngandelin banget yang namanya laptop. Ternyata kita bisa ngapa-ngapain guys. Apalagi yang bagian di IT dan multimedia, gampang banget. Tapi saya akuntansi bisa nggak Bu? Bisa banget. Teman-teman bantuin keuangannya satu perusahaan, tapi teman-teman ngerjainnya di rumah. Itu juga bisa. Nah teman-teman buktiin sama orang tua bahwa saya SMK aja bisa kerja sambil sekolah, apalagi ntar setelah saya lulus kuliah. Tapi orang tua saya pengennya di negeri Bu, jadi tuh nggak bisa sambil kerja. Nah, tapi teman-teman buktiin aja. Kalau teman-teman sekarang bisa kerja sambil sekolah, berarti teman-teman bisa. Dan nilainya tetap harus tinggi ya. Tapi kalau pas sambil kerja nilai kalian jadi jelek, mungkin teman-teman bisa ikutin orang tua dulu, gitu ya. Oke, kemudian kekuatannya multi language, bisa pengen jadi tour dan manfaat kurang tahu. Oke, ini bagus banget nih William. Kekuatannya multi language, jadi bahasanya banyak. Ini keren banget. Saya suka banget sama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dari sejak SD bisa bahasa Perancis, Belanda, Inggris. Di zamannya dulu kala, gitu ya. Terus pengen jadi tour guide. Itu keren banget gitu ya. Kemudian visi dan manfaatnya kurang tahu. Kalau teman-teman punya visi, pengen ngebahagiain orang yang lagi jalan-jalan, nah ini harus punya visi ya. Teman-teman ngebayangin orang yang dia rekreasi, terus teman-teman temenin, terus mereka rilis stresnya. Kan itu juga visi kebermanfaatan teman-teman. Jadi teman-teman akan jadi tour guide, yang tour guide itu tuh bikin semua orang itu tuh jadi happy, stresnya hilang. Itu visi kebermanfaatan juga loh diantaranya ya. Nah gitu ya kira-kira William Henry. Jadi saya jurusannya apa? Bisa wisata, juga bisa
banyak gitu ya pilihan tour guide itu ya kira-kira ya. Saya mau ambil jurusan psikolog, udah yakin banget fix menjadi partner kita ya kalau jadi psikolog ya. Saya mau ambil audit Bu, oke good, oke. Nah oke, saya mau ambil audit. Nah audit ini harus tahu ya antara kemampuan, kemudian minat dan memang visi. Tadi jangan dilupakan visi kebermanfaatan itu, karena itu yang merupakan energi juga gitu ya. Saya mau jadi jurusan akuntansi. Nah, kalau emang teman-teman orangnya detail banget, suka nulis keuangan, terus ngecekin kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, good gitu ya. Saya mau ambil ekonomi, Bu, good, ambil ekonomi. Saya mau jadi pebisnis, saya mau manage orang, manage sebuah activity, good, itu good ya. Oke. Wow, saya mau jadi ambil, saya mau ngambil sastra Jepang. Ah, keren ya. Jangan lupa tentukan visi kalian apa gitu ya. Kebutuhan masyarakat tuh apa gitu ya. Jurusan NB. Bu, ada jurusan MBA nggak? Berarti jurusan olahraga ya. Teman saya, dia ngambil UNJ, UNJ-nya itu ngambil olahraga untuk rekreasi. Itu dia laku banget karena dia bisa tahu ternyata olahraga itu bisa dibikin rekreasi dan senang-senang. Ada loh di UNJ jurusannya, gitu ya. Oke, manajemen kuliner, good. Desain interior, oke, good. Bu, saya rencananya kalau kagak kuliah mau buka usaha, Bu. Harus spesifik, usaha apa? Yang detail ya, gitu ya. Oke, sistem informasi, Bu, saya masih labil mau lanjut ke teknik informatika atau seni, menyimpang nggak sih, Bu? Kayaknya nggak nyimpang-nyimpang banget ya. Sekarang hampir semua jenis teknik, mau itu teknik mesin, mau teknik apa, selalu membutuhkan dinamakan seni. Nah ini seninya seni apa dulu? Kalau teknik mesin ke seni musik gimana, Bu? Berarti mungkin saya ngebayangin ya, teknik mesin, musik. Yang pasti sih nanti ada efek Medici itu gimana ya? Kita punya minat misalnya musik gitu ya, terus kemudian misalnya teman saya dia jago banget dia jago banget musik, jadi terapi psikologi dan terapi psikologi. Tapi saya lagi ngebayangin memang kalau misalnya teknik, jurusan teknik dia suka musik. Ini teman saya yang founder teman curhat itu, dia orang IT, suka musik, jadi dia lebih banyak album. Jadi kalau di IG-nya founder teman curhat itu banyakan musiknya. Sampai sekarang dia belum bisa menjelaskan, tapi dia tahu sebenarnya keduanya ini yang dia lakukan adalah dia ngemas musiknya itu, kemudian dibikin menjadi sebuah aplikasi, tapi itu tuh adalah untuk membantu mengatasi kegalauan yang tadi gitu ya. Ini kalau disambung-sambungin bisa banget. Dan itu belum ada ya orang IT yang kayak gitu multi talenta. Nanti pasti ada ya. Kalau mau ngobrol lebih lanjut, tadi buka ya yang teman tes minat bakat. Saya mau jadi Rafathar, spesifik ya Rafathar itu apa. Oke. Nah, Bu, saya cuma bikin animasi bisa jurus masuk ke dalam DKV nggak? Tenang. Ada bakat, ada minat, ada kemampuan. Semua kemampuan itu bisa dilatih. Saya adalah orang yang introvert. Yes. Saya udah cek berapa banyak tes kepribadian, aslinya saya introvert. Saya melakukan seperti ini karena ini kebutuhan. Saya punya visi. Saya pengen sebanyak mungkin orang percaya diri. Jadi meskipun saya introvert nih, contoh introvert ya, orang introvert terus ngomong kayak gini, abis gini saya capek. Saya capek dan saya bisa langsung diam dan saya nggak akan ketemu orang. Kenapa? Aslinya saya introvert, gitu ya. Tapi saya ngejalanin ini karena apa? Tadi visi. Jadi kalau ngepoin orang mah kan nggak perlu ketemu orang ya, cuma ngepoin orang itu saya suka banget. Tapi kalau ngomong kayak gini emang challenge banget buat saya. Tapi saya punya visi, gitu ya. Saya banget Bu introvert. Dan itu bisa dilatih. Orang introvert bisa jadi trainer nggak? Bisa. Orang introvert bisa jadi public speaking nggak? Banyak, gitu ya. Oke, pertanyaannya ini seru banget ya. Oke, sudah 25 orang dan sekarang sudah 3.15. Nah, saya bagi lagi ya. Sedikit lagi teman-teman. Sudah 68 soalnya. Oke. Wah, masih ada pertanyaan kayaknya seru banget nih. Wah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, teman-teman. Seru banget nih SMK Budi ini, semangat banget, antusias banget di chat. Ya. Yang ketiga adalah usaha. Jadi teman-teman harus maksimal dulu nih, mau lanjut kemanapun teman-teman ini harus usaha. Dan yang terakhir adalah pasrahkan hasil pada Allah. Saya mau cerita sedikit tentang teman saya. Ada satu orang teman saya, dia pintar luar biasa. Dia bilang, saya mau masuk ITB. Dia udah diterima di ITB, di UI, dia diterima. Kata ibunya, karena dia ini orang kampung banget, yang di desa banget. Ibunya nggak ngerti, ITB itu belajar apa? Hari di UI itu belajar apa ya? Nggak ngerti ibunya. Kata ibunya gini, kamu harus masuk UIN, karena di UIN mah belajar agama. Dia yang udah belajar banyak, dia harus masuk UIN. Nah, apa yang terjadi? Dia ikutin ibunya. Ini kayaknya doa ibu, tapi ya udahlah ikut. Dia ngambil pendidikan bahasa Inggris, which is itu jauh banget sama teknik.
Apa yang terjadi ketika dia di UIN? Yang terjadi ketika dia di UIN adalah karena bahasa Inggrisnya jago banget, dia jadi perwakilan UIN untuk jadi dutanya di PBB. Jadi duta mahasiswa, duta muda gitu di PBB. Yang awalnya keliling 5 negara, jadi keliling 25 negara, jadi keliling 60 negara. IPK-nya tetap bagus. Saya bilang, kalau kamu masuk ITB, kamu nggak mungkin keliling 60 negara. Apalagi kamu orang kampung gitu ya. Untung kamu di UIN yang diberi kebebasan untuk keliling negara-negara gitu ya. Dan ternyata ketika dia lulus, dia langsung diterima di Columbia University. Waktu dia mau pergi, ternyata ada surat nggak diterima di Columbia University. Ada persyaratan yang kurang. Dia sedih banget. Padahal dia udah usaha untuk dapat beasiswa itu. Tapi dia pasrah kepada Allah. Ini saya pasrah aja. Dan ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian dia diterima di Harvard University. Teman-teman, kita hanya berusaha, Allah yang kasih kita keputusan. Teman-teman nanti usaha sekeras mungkin. Ya mau masuk negeri, sekeras mungkin, belajar sekeras mungkin. Kalau teman-teman nggak diterima, cari kampus yang emang nggak jauh beda sama negeri. Cari kampus yang ngasih kesempatan teman-teman untuk aktualkan potensi teman-teman. Di Mercu Buana, student exchange itu banyak banget. Perlombaan sampai tingkat internasional itu juga banyak banget. Kalau lulusan yang emang benar-benar belajarnya keluar dari Mercu Buana juga kita bisa saingan sama negeri. So, teman-teman, usaha semaksimal mungkin, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Quotes terakhir dari saya, sebelum dipotong sama Mas Yogi, kita masing-masing hebat. Kalau orang lain bisa, maka kita pasti bisa. Kalau orang lain bisa, aku pasti bisa. Kalau orang lain tidak bisa, aku mau tetap usaha. Gimana caranya harus bisa? Karena aku percaya, aku memilih dengan pasti, aku berencana dan berusaha. Terakhir, aku udah usaha, aku pasrah. Teman-teman, itu quotes terakhir dari saya. Kalau banyak kekurangan, pasti banyak kekurangan, dan hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, teman-teman. Oke, wah ketik Bu. Oke, baik, saya ketik ya. Oke, teman-teman, itu dari saya pamit ya teman-teman ya. Kayaknya kalau pertanyaan juga waktunya habis ya Mas Yogi ya. Saya kembalikan ke Mas Yogi. Silakan Mas Yogi. Oke, Bu Irma, terima kasih banyak. Sebenarnya ini ada MC-nya loh Bu. Ternyata semua butuh yang buat Kabudi Mulia. Ya, langsung ke MC ada Bu. Nah ini dia. Terima kasih kepada Ibu Irma Hiyatul Alim MC atas materinya. Reoni ya? Iya. Bisa jadi MC, hebat. Kemampuan itu. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu pilihlah jurusan sesuai dengan kemampuan atau potensi kalian. Karena dampak buruk yang akan dialami jika salah jurusan adalah seperti tidak bisa menikmati masa kuliah, bingung saat memilih kerja, ilmu yang kurang maksimal, dan lain-lain. Saya Leoni Tanggu Nugroho selaku moderator mohon undur diri dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada saudari Jessica Alexandra selaku pembawa acara. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada narasumber, Ibu Irma, kepada moderator, serta para peserta yang telah menyimak dari awal acara hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Jessica Alexandra mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Ya, terima kasih Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut sama Mas Yogi gitu. Oh ya, teman-teman, kebetulan kita di sini ada souvenir nih. Kemarin sempat bicara langsung dengan Pak Hikmat sama mungkin perwakilan panitia. Kita ada souvenir dari Mercu Buana. Seperti ini dia, ada goodie bag dari Mercu Buana dan isinya itu ada gantungan kunci, teman-teman. Aku sedikit nanya deh ke panitia ataupun MC ataupun Bu Irma. Mungkin ada beberapa yang banyak tanya, Bu. Mungkin bisa dipilih Bu Irma yang sekiranya pertanyaan itu menurut Bu Irma
paling keren, kece ataupun paling apal gitu. Aku minta 10 pertanyaan Bu. Nah, itu ada hadiah pulsa dari kita 50.000. Jadi untuk 10 penanya terbaik mungkin menurut versi Bu Irma gitu. Oke, kalau untuk goodie bag sendiri, insya Allah besok aku bisa ke Budi Mulia ketemu dengan Pak Hikmat, bisa aku berikan nanti untuk tas goodie bag. Kalau untuk pulsa kemungkinan besar juga aku bisa ngirim ke nomor-nomornya, mungkin nanti konfirmasi dulu ke Bu Irma siapa aja nanti penanya, bisa langsung konfirmasi ke MC-nya juga. Nah, nanti pulsanya insya Allah lagi-lagi besok kita kirim juga ke 10 penanya terbaik nantinya. Oke, itu aja sih Pak Hikmat. Oke, jadi besok Mas Yogi ya nanti ini ya diumumkan anak-anaknya ya. Yes, betul Pak Hikmat, karena nanti diumumkan dulu. Iya. Oke deh, kalau gitu mungkin pertemuannya kita akhiri saja kali Mas Yogi, Bu Irma. Sekali lagi dari atas nama SMK Budi Mulia, terima kasih atur nuhun ke Ibu Irma. Memberikan, mudah-mudahan bisa ketemu lagi, kayaknya mantap. Kayaknya semangat banget ini. Terima kasih banyak juga sama Mbak Subuana yang sudah memfasilitasi partnernya dulu. Mungkin itu saja kali ya, Ibu Irma sama Ibu. Oke. Banyak Pak Hikmat. Salam kenal. Oh iya, ada Ibu. Iya anak-anak, jadi gini, insya Allah nanti yang disampaikan Mas Yogi akan Bapak tampung, nanti untuk panitia bisa ngobi bakal lagi untuk yang masalah tadi itu, masalah pulsa dan masalah goodie bag. Itu saja mungkin dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar. Kita tutup ya. Salam.